Halo, halo semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda sedang menonton. Kembali lagi bersama saya, Ratu Nadia Jania, yang akan membahas tutorial Odoo 16. Kali ini versi modul expenses. Seperti biasa, saya akan menjelaskan modul expenses melalui medium yang telah saya susun. Jadi di tutorial kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses pengelolaan pengeluaran berjalan, mulai dari menginput detail transaksi sampai dengan menyusun laporan keuangan pengeluaran menggunakan modul expenses dari Odoo versi 16. Nah, diketahui dalam skenario tutorial bahwa tim HRPT kita perlu mencatat semua pengeluaran yang terjadi selama perjalanan dinas dari seorang karyawan berlangsung seperti biaya transportasi, konsumsi, akomodasi kendaraan, penginapan, dan sebagainya. Di mana modul ini diterapkan dalam proses tersebut? Mari kita simak. Sebelum memulai, kita akan melakukan beberapa persiapan, yaitu yang pertama ada database. Kita akan menduplikasi database dari tutorial sebelumnya dan membuat database baru hasil duplikat dari database tersebut dengan nama sebagai berikut. Yang kedua, kita akan melakukan instalasi dan aktivasi modul. Diketahui di tutorial ini ada 3 modul yang akan digunakan. Yang pertama adalah modul expenses itu sendiri, yang kedua adalah purchase, dan yang ketiga adalah modul extra accounting. Untuk mengunduh modul extra accounting, kita bisa mengikuti dengan mengklik link berikut dan mengklik tombol download for versi 16. Untuk tutorial lengkapnya bisa diakses di tutorial sebelumnya. Jika modul tersebut sudah diinstal dan diaktifasi, kita akan memastikan dulu apakah seluruh modul tersebut sudah berhasil diaktifkan dengan mengakses modul apps dan mencari keyword expense, purchase, dan accounting kit pada search bar. Jika ternyata masih ada tombol activate seperti di modul-modul lainnya, kita bisa menekannya untuk mengaktifkannya. Di sini sudah tidak ada tombol activated, artinya dia telah terinstall dan telah teraktivasi. Lalu berikutnya kita akan mengatur hak akses modul expenses dari beberapa user yang berperan dalam skenario ini. Antara lain senior accountant yang bernama Atala, purchasing coordinator Petra, staff HR General Affair luar Hani, manager HR Hana, dan user yaitu production manager yang bernama Rio. Untuk melakukannya, kita akan login sebagai administrator dan mengakses settings. Lalu kita akan ke bagian human resources, di mana di sini ada expenses, dan kita ganti saja atur hak aksesnya sesuai dengan ketentuan. Untuk Atala, dia hak aksesnya berupa administrator. Untuk Petra, dia hak aksesnya sama juga, yaitu administrator. Sementara untuk Hani adalah tim approver, dan untuk Hana juga tim approver, sementara untuk Ryu atau usernya, dia tidak memiliki akses. Selain itu, kita juga akan mengatur hak akses manajer HR Hana, mengatur manajer HR Hana sebagai approvers dari expenses Ryu. Caranya adalah dengan membuka modul employees dan mengakses laman detail user Ryu. Nah, pada bagian approvers, di bagian expense-nya kita ganti menjadi Hana. Hal ini dilakukan supaya Hana dapat memperoleh hak untuk menolak atau menyetujui laporan pengeluaran yang diajukan oleh Rio. Untuk defaultnya sendiri, kalau di tutorial kemarin saat kita mengatur manajernya sebagai Dirga, approversnya dua-duanya langsung secara otomatis menjadi Dirga. Tapi karena untuk tutorial ini diganti expense-nya yang memiliki hak adalah Hana. Oke, kita lanjut ke bagian produk kategori. Pada bagian ini, sebagai purchasing coordinator yang bernama Petra, kita akan membuat expense account juga beberapa expense product sesuai dengan ketentuan. Untuk melakukannya, kita bisa login sebagai Petra, lalu kita buka modul accounting. Di sini kita akan membuat expense account-nya dulu. Membuka modul accounting, buka menu configuration di navigation bar, lalu kita cari opsi chart of accounts. Di sini nanti muncul chart of accounts-nya, dan kita akan menambahkan expense account baru dengan kode sebagai berikut, dan account name-nya General Affairs. Type-nya sendiri expenses, dan untuk melakukan detail pengaturan berikutnya, kita bisa menekan tombol setup. Oke, setelah menekan tombol setup akan muncul laman detail seperti ini. Kita atur saja sesuai ketentuan, di mana di sini default taxes-nya di exempt. Teksnya adalah business travels, account currency-nya adalah Indonesian rupiah, dan
cash flow type-nya operations. Selanjutnya, kita akan membuat beberapa expense products. Di sini, untuk membuatnya, kita akan membuka modal purchase dan mengklik menu dan submenu products pada navigation bar. Kemudian kita klik tombol new dan kita akan membuat beberapa expense products sesuai dengan ketentuan. Di sini ada penginapan dan berikut adalah data terkait expense product penginapan. Dan di sini ada internal reference-nya, yaitu isi atau expense category, penginapan, NPM. Dan di sini juga ada di halaman accounting-nya kita set jadi expense account yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kode general affairs. Dan di sini jangan lupa untuk pencentang can be expense. Oke, di sini juga ada tiket perjalanan. Untuk konsumsi juga, untuk bagian expense account-nya sama semua sih. Sama-sama di account general affairs untuk skenario tutorial ini. Oke, berikutnya, sebagai staff HR General Affair luar, yaitu Hani, kita akan membuat expense baru sesuai dengan ketentuan. Caranya adalah dengan login ke akun Hani, buka modul expense, dan klik tombol new untuk membuat expense. Nah, ini ada beberapa rincian expense yang telah dibuat. Di sini ada Happy Hotel. Di sini kategori dari expense ini adalah isi underscore penginapan. Berkaitan dengan expense produk yang telah kita buat sebelumnya. Nanti mungkin penjelasannya akan ada di bawah. Sini ada total pengeluarannya, bill reference-nya, expense rate-nya, account, dan employee yang terlibat dalam pengeluaran ini. Di sini ada keterangan kalau pengeluaran ini dibayar oleh employee dan berniat untuk di reimburse atau dibayarkan, digantikan pengeluarannya. Sini ada tiket pesawat Jakarta Makassar. Sesuai skenario, ini adalah tentang perjalanan dinas Riuh ke Makassar untuk tujuan bisnis. Sini tiket pesawat pulangnya. Dan di sini adalah akomodasi kendaraan, yaitu taksi bandara. Sini juga ada konsumsi berupa makan malam Shishiro. Oke, berikutnya di laporan pengeluaran, setelah kita berhasil menginput semua data expense ke dalam sistem, kita akan membuat laporan untuk seluruh expense tersebut dengan cara login ke akun Rio, yaitu user yang akan di reimburse. Lalu buka modul expenses dan klik menu My Expenses dan submenu My Reports. Lalu kita akan mengklik tombol new untuk membuat laporan. Nah, untuk menambahkan expenses sendiri, kita bisa menambahkan dengan mengklik tulisan Add a Line. Di sini akan muncul sebuah pop-up window sebagai berikut. Dan kita select saja expenses yang ingin kita masukkan ke laporan pengeluaran tersebut. Dengan mencentang. Misalnya di sini, seluruh expenses tadi yang telah saya sebutkan, itu masuk ke dalam laporan pengeluaran Rio. Jika sudah, klik tombol Select, dan akan menjadi seperti ini tampilan laporan. Dan sudah created ya di Lognote. Lalu kita akan mengajukan laporan pengeluaran tersebut ke manajer dengan mengklik tombol Submit to Manager. Di sini ada tombol Submit to Manager. Dan berikut tampilan setelah laporan diajukan. Dia berubah statusnya dari draft menjadi submitted. Nah, laporan pengeluaran tersebut perlu disetujui oleh manajer HR, yaitu Hana. Kita akan menyetujui expense report yang sudah diajukan tersebut dengan cara login ke akun Hana, membuka modul expenses, dan membuka menu expense reports pada navigation bar. Lalu kita di sini udah ada tampilan laporan pengeluaran dari Rio, lalu kita klik saja untuk mengakses ke halaman detailnya. Dan di sini sudah ada tampilannya. Di sini ada tombol approve atau reviews. Jadi manajer HR bisa menolak, bisa menyetujui, tergantung dari validitas pengeluaran yang diajukan oleh Rio. Nah, karena kita akan menyetujuinya sesuai skenario, kita bisa mengklik tombol approve. Setelah tombol approve diklik, akan muncul tombol post journal entries. Nah, kita akan berperan sebagai senior accountant, yaitu Atala, yang akan memasukkan laporan tersebut ke jurnal perusahaan, yaitu sesuai dengan tombol tadi, yaitu post to journal entries. Jadi kita akan login ke akun senior accountant dan navigasi ke laman detail laporan sebelumnya. Selanjutnya, kita perlu menentukan dulu jurnal tempat laporan akan dimasukkan. Nah, dalam skenario ini saya menggunakan jurnal vendor bills karena by default yang ada itu.
Lalu kita klik tombol post to journal entries untuk memproses laporan dan berikut tampilannya setelah diklik udah berganti tombol dan sudah post statusnya jadi register payment. Nah, karena perusahaan perlu melakukan reimburse kepada karyawan sesuai dengan laporan yang telah diajukan, perusahaan perlu mencatat pembayaran reimburse tersebut. Untuk melakukannya, klik tombol register payment yang ada tadi, lalu akan muncul sebuah pop-up window register payment. Nah, kita akan mengisi formulir tersebut sesuai dengan ketentuan, namun pada recipient bank account, kita akan membuat terlebih dahulu rekening penerimanya, karena belum dibuat. Jadi, untuk membuatnya sendiri, kita bisa mengetik nomor rekeningnya, lalu kita pencet tombol opsi create nomor rekeningnya, lalu opsi tersebut akan memunculkan pop-up window create recipient bank account. Di sini kita bisa mengisi detail dari nomor rekening si penerima. Nah, di sini contoh pengisiannya untuk nomor rekening dari Rio. Lalu kalau sudah kita bisa mengklik tombol save and close dan akan kembali ke pop-up window register payment dan lanjutkan saja pengisian formulirnya. Ini adalah tampilan formulir register payment yang sudah diisi. Lalu kita klik tombol create payment untuk membuat pembayaran. Nah, setelah tombol tersebut diklik, laporannya tampilannya seperti ini, di mana ada status paid. Dari uh, status pembayarannya dari not paid berubah menjadi paid, dan status laporannya dari post menjadi done. Pada tahap ini, laporan pengeluaran telah berhasil diproses dan dibayarkan. Terlihat bahwa status laporan, sesuai yang telah saya jelaskan tadi, berubah jadi done, dan status pembayaran berubah jadi paid. Nah, untuk detail perubahan statusnya dari awal pembuatan report sampai done, ini bisa dilihat di log note di sini. Oke, dengan begitu kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses pengelolaan pengeluaran menggunakan modul Expenses OB. Nah, kita akan lanjut ke bagian terakhir, yaitu memvisualisasi relasi tabel data dari modul expense. Nah, di sini ada tabel untuk HR expense yang menyimpan data expense yang dicatat oleh karyawan. Untuk visualisasi ini, Kak, saya menggunakan DB Visualizer. Di sini ada DB-nya bernama NPM underscore expense, sesuai dengan DB yang dibuat tadi. Lalu di sini kita bisa melihat modul expense dengan mengikuti langkah berikutnya, itu buka table, lalu klik open in new tab. Lalu di sini akan muncul tabelnya, harusnya ada lagi loading. Kita ke bagian references. Di sini secara default akan mendisplay all tables dulu. Tapi karena kita hanya ingin melihat tabel modul expense, kita cukup pilih opsi specified tables. Kita tunggu sebentar sampai indikatornya menunjukkan angka 100%. Oh ya, sebelum mengakses tabel ini, database ini sendiri, kita perlu membuat sebuah koneksi dengan mengklik create a database connection, lalu nanti ada formulir mengenai database-nya, cukup isi sesuai dengan data yang relevan, lalu klik connect. Baru bisa mengakses seperti ini. Pastikan juga konfigurasinya sudah tepat. Oke. Tunggu sebentar. Oke, sudah 100%. Sepertinya masih loading. Oke, mungkin untuk sementara, oke, udah selesai. Kita akan memilih opsi specify tables dan mencari tabel expense. Di sini namanya adalah HR expense, sesuai yang tadi ada di medium. Lalu untuk mengselectnya cukup mengklik tombol tanda panah kanan ini. Lalu kita klik OK. Dan di sini terlihat tabel expense dan relasinya dengan tabel yang refer ke ID tabel expense. Sini kita juga bisa melihat ada beberapa foreign key, yaitu employee ID, company ID, currency ID, dan sebagainya. Untuk melihat tabel mana si HR expense ini merefer, itu bisa menggunakan dengan mengklik HR expense-nya, lalu kita ke references. Dan di sini akan muncul tabel-tabel yang direfer oleh beberapa
key tadi. Sini misalnya employee ID ini dia menuju ke tabel HR employee. Sorry, ini salah pencet jawabnya. Oops. Oke. Dia ini merujuk ke sini. HR employee, ID employee-nya. Dan seterusnya di sini juga ada produk. Kita bisa lihat produk itu merujuk ke produk ID. Ini juga ada produk UOM ID, company ID, dari company ID. Sini menunjuk ke tabel res company. Ini juga ada currency ID, harusnya ke res currency. Ini juga ada account. Sini field account ID. Mungkin expense account ya tadi kelihatannya. Terus ini sheet itu ke HR expense sheet. Lalu ada create UID dan write UID. Jadi dan di sini untuk relasi tabel ini. Oke, berikutnya kita akan ke bagian jawaban pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui dari expense product? Jelaskan perbedaan antara expense product dan expense. Oke, expense product itu adalah kategori atau tipe dari pengeluaran. Sedangkan expense sendiri adalah transaksi pengeluaran aktualnya. Expense, seperti yang telah kita lihat tadi, mencakup beberapa informasi seperti total pengeluaran, waktu pengeluarannya kapan, karyawan atau pihak pembayarnya siapa, referensi tagihannya, dan sebagainya. Sementara itu, expense product juga bisa didefinisikan sebagai produk yang bisa dipilih dalam sebuah pengeluaran. Makanya tadi ada centang can be expense. Lalu expense product juga tergolong dalam kategori produk, yaitu all atau all expenses. Di sini terlihat di produk kategoris ada expense product. Nah, sebuah expense umumnya tergolong ke dalam sebuah kategori atau expense product melalui internal reference yang didefinisikan tadi di expense product yang isi underscore expense produknya. Sebagai contoh, expense dengan deskripsi Happy Hotel masuk dalam expense produk penginapan, sehingga field kategori dari expense uh, Happy Hotel adalah internal reference yang mengacu pada internal reference dari expense produk penginapan. Oke, apa langkah-langkah yang akan kamu lakukan di dalam O2 apabila laporan persetujuan yang telah kamu ajukan ditolak oleh manajer? Pertama, saya akan meninjau alasan. Di sini, ketika laporan pengeluaran itu ditolak, di sini akan dituliskan alasannya. Dan kita akan meninjau terlebih dahulu alasan penolakannya. Dua, jika memang alasannya valid, jika saya memiliki alasan atau penjelasan valid, saya akan mengomunikasikannya. Kedua, saya juga akan melakukan perbaikan jika memang dibutuhkan dengan menekan tombol reset to draft untuk mengubah status laporan kembali ke draft, menyesuaikannya, dan lalu submit lagi. Di sini terlihat ya, kalau statusnya adalah reviews, dia bisa diubah menjadi ke draft kembali dengan mengklik tombol reset to draft. Tapi karena ini sepertinya sudah dikembalikan ke draft, jadi makanya cuma ada tombol submit to manager. Dan terlihat juga statusnya sudah menjadi draft lagi. Menurut saya, ini berkaitan dengan pertanyaan kedua, apa umumnya alasan pengajuan laporan ditolak oleh manajer? Ada beberapa alasan. Yang pertama, expenses yang dikeluarkan tidak sesuai dengan standard operating procedure dari perusahaan. Lalu expenses bisa berupa keperluan pribadi yang tidak relevan dengan tujuan bisnis sehingga tidak ditanggung oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, expenses tidak memiliki bukti atau dokumen kurang lengkap dan jelas. Dan yang terakhir, expenses yang ingin di-reimburse meliputi benda yang dilarang dalam ketentuan reimbursement, misalnya makanan atau minuman yang beralkohol. Lalu yang terakhir, selain kegiatan perjalanan dinas untuk employee engagement dalam sebuah perusahaan, ada 3 pengeluaran lainnya yang mungkin tercakup dalam pengeluaran divisi HR. Yang pertama ada training and onboarding, misalnya pembiayaan narasumber atau pelatih, biaya akses ke platform materi pelatihan tertentu, pemrograman sertifikasi, dan sebagainya. Lalu ada yang kedua, employee benefits, tunjangan, kompensasi, dan kesejahteraan karyawan seperti biaya asuransi kesehatan, THR, konseling kesehatan mental, bonus atau hadiah untuk karyawan yang mencapai target tertentu, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah rekrutmen, yaitu biaya pengeluaran dalam tahap rekrutmen, seperti iklan lowongan kerja, job fairs, pengecekan latar belakang, screening pelamar, dan sebagainya.
Oke, di refleksi, saya telah mempelajari alur proses pengelolaan pengeluaran dalam suatu perusahaan berjalan. Saya juga mempelajari berbagai alasan kemungkinan ditolaknya reimbursement, dan yang terakhir saya mempelajari cara kerja perangkat lunak manajemen basis data, yaitu DB Visualizer. Sekian penjelasan tutorial model expenses. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan saya. Semoga bermanfaat. Dan di sini juga ada beberapa referensi untuk jawaban pertanyaan, terutama yang pertanyaan terakhir. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.